Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku lagi. Hari ini aku bersama Aileen. Halo. Yang belum atau lupa siapa Aileen? Aileen teman gue yang setengah Jerman, setengah Indonesia. Setengah Indonesia, setengah Jerman. Indonesianya dulu. Kedengerannya kayak setengah anjing sama setengah kucing. Ayahnya yang Indonesia. Dan kita berada di Berlin di restoran Indonesia. Namanya Nusantara. Kita udah pesen makanan. Aku pesen soto Betawi dan kamu Apa ya? lupa. Apa Sate, ya? sate. Bukan. Tofu. Nasi pecel. Nasi pecel. Oke. Jadi sambil nungguin pesanan, kita lihat dulu suasana restoran ini. Oke. Come on. Di sini semua jalannya mereka mau bikin apa namanya? Straßenbahn. MRT di atas jalanan. Kereta di atas jalan gitu ya. Jadi susah parkir. Tadi kita cari parkir lama carinya. Aku nggak tahu ini kayak gini sekarang. Oke, sekarang kita masuk restoran Indonesia. Ya gelap sekarang. Jadi ini restoran Nusantara. Kita lihat ya apa di dalam kartunya. Tapi udah menunya udah tertulis besar halal. Ada bakso goreng, ada mie goreng, gorengan, ada nasi rames, sate. Wah, bakso. Kayaknya aku mau bakso nih, atau nanti aku lihat deh. Tentu saja nasi goreng ada. Apalagi kalau minuman apa ya? Wah, jus alpukat. Beliin dong aku jus alpukat. Ada duit. Kan kartu kredit di rumah Fabian. Iya. Iya. Betul. Nah. Es cendol atau es cendol deh. Ada bubble drink. Bubble drink bukan minuman. Bubble drink bukan minuman Indonesia. Dia ala Indonesia, cendol bubble. Oh ya, oke. Kayaknya dulu menunya masih lengkap ini. Iya, aku juga ingat. Aku udah lama nggak kesini. Kopi jahe. Kopi jahe deh. Aku mau kopi. Aku ada wedang ronde. Nah, kalau belum lapar, wedang ronde. Oh iya. Oke, gitu teman-teman. Oke, es cendolnya udah datang. Ayo, tunggu, lihat dulu. Ya, jangan di perut aku, ya Allah. Mayannya, ada nangka, ada cendol, ada gula merah ya? Ya, gula merah. Coba dong. Enak, rasanya cendol. Iya. Enggak es campur. Oke, coba deh. Nih, filmin aku tuh. Yuk. Dulu nah, kan? Enak. Ya. Mantap. Mantul. Ayo, yuk. Makanannya udah datang. Nih. Tunggu. Ini nasi pecelnya ada. Tunggu dong. Ini buat kami. Dengan tahu ya. Ada tahu, ada pecel, ada tempe. Ini soto Betawi. Aduh panas. Aduh. Mantap. Tunggu, lihat dulu. Tuker Lihat dong. dalamnya. Enggak. Wah. Sedap nih teman-teman nih nasinya. Aduh. Mantul. Enjoy. Bismillah. Pengen dong cabai begitu. Nih cabai. Kamu nggak makan? Makan kan? Aku pakai cabai dong. Pakai dong. Nanti minta lagi.
Oke, aku coba nih. Rasa kacang. Ini rempeyek. Wah, enak sekali nih. Betul-betul enak. Ini buat apa? Buat sotonya? Iya. Kalau salah komen ya teman-teman. Aku nggak tahu. Rekamin cewek makan. Apalagi yang mau ditanya? Iya, bicara. Nanti kita bicara tentang. Kita udah lama nggak ketemu dari 2020. 2020. Tapi Januari itu. Iya betul. Januari. Iya betul Januari. Bukan, iya. kan Glenn itu meninggal. Januari 2020 betul. Glenn Aku kan tahu meninggal itu April. sebelum corona. Sebelumnya aku nggak ke Indonesia. Oh iya. Oh iya, kamu Iya, rilis aku vlognya Januari. setelahnya, iya. Iya, vlognya aku rilis setelah Glenn vlog meninggal. kita ya. Udah cerita. Kita mau cerita. Cerita hidup kamu. Cerita hidup gue. Iya. Ya biasa aja kan. Habis Enggak. corona, apa yang mau terjadi? Enggak, yang cerita yang lebih keren itu si Aileen. Bisa nggak gitu? Apa? Jangan bongkar apa-apa ya. Enggak, si Aileen kan dia mualaf. Iya. Aku sebenarnya juga belum tahu. Aku pernah dengar sih dikit tanyain kamu, tapi story background aslinya kenapa kamu mualaf dan kapan gitu. Itu tahun 2018 Oktober. Iya betul. Menurutku lebih lama. Enggak. Oke. Jadi aku pindah ke Indonesia mungkin Agustus 2018 pindah balik ke Indonesia. Terus Oktober 2018 aku jadi mualaf. Dan bukan karena aku nikah ya. Alasannya bukan itu. Jadi alasannya itu ya karena aku pilih sendiri untuk menjadi orang Islam. Gitu. Tapi nanti mau dilanjutkan atau Nanti lanjutkan, tapi itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan dulu karena ini topiknya serius banget. Kita mau berbagi ya. Sebenarnya aku pengen berbagi ceritaku karena juga interesting. Iya, buat aku juga kan aku nggak tahu. Menurutku karena ya ada cowok atau apa, tapi nanti cerita. Iya. Kita lihat aja. Sip. Makan dulu ya. Makan dulu yuk. Oke, dah sampai Dadah. nanti. Kayaknya konyol banget ini. Dagingnya aku belum makan nih. Oh, gede. Oh, bakwan. Sampai nantinya dipospon dulu. Apa di postpone? Nanti gitu. Ceritanya. Sekarang teman-teman harus lihat aku makan dulu. Oke. Ini dagingnya. Daging Nah. beneran. Loh, aku coba punya kamu dah. Ya daging asli. Daging tikus. Daging sapi ya. Enak juga sausnya. Bener ya, kacang. Ya, Kadang betul. kan orang di sini restoran lain kadang bikin kayak cair begitu. Bukan bumbu kacang beneran. Mungkin dia beli saus pecelnya di toko Ya restoran apa yang Cina biasanya supaya murah. Indonesia. Cina kan juga ada yang kayak gitu mereka bikin. Oh. Indonesia yang mana? Ada, gue nggak mau ngomong yang mana. Harusnya tahu sendiri. Oh, Aku nggak tahu. Aku kenalnya satu salahnya udah tutup. nah, Yang di apa? Udah tutup dan yang lainnya enak kok. ada yang baru buka juga. Aku nggak kenal. Ya jangan bilang. Jangan nanti aja deh kasih tahu. Aku belum tahu yang mana yang buka lagi. Tapi yang di yang lupa namanya. In so einer Eckstraße. Tahu? Kleispark oder nee. Da ist eine U-Bahn-Station direkt. Potsdamer Platz, Mabuhay. Mabuhay ya. Bukan. Iya, Mabuhay. Iya bukan, itu ada lagi yang lain yang tutup. Mabuhay kan masih buka. Masih buka. Oh, Ada satu lagi. Tuk-tuk. tutup ya. Iya, tuk-tuk. Itu tutup. Itu udah lama dari, maksudnya dia aku Ya, lahir udah ada. Udah ada, tapi sekarang udah tutup. Kemarin Dulu aku orang mau tua kesana. kita yang kesana. Iya betul, orang tua kita ke sana. Aku mau ke sana udah tutup. Tahun ini aku mau ke sana. Yang punya Aku lihat siapa ya? online. Nggak tahu. iya. Aku lihat online tutup. Mungkin gara-gara corona. Kita semua tuh gara-gara corona. Itu restorannya di dalamnya
Wih bagus. Bagus, Dia seperti di stylenya Indonesia banget, iya. Bali ya. Iya, style. Bali sekali stylenya, semuanya pokoknya keren deh. Oke, Makan dulu ya. yuk makan dulu nanti cerita. Ya insyaallah ya. Dadah, ya. Makasih ya. Ya, terima kasih banyak ya. Jadi ini udah habis teman-teman, cabenya juga. Tapi ada satu yang udah kenyang. Tinggal itu. Iya, ini apa kan? Bukan isinya Bakwan. nggak ada kan? Itu bakwan. Ya tapi isinya nggak ada lagi kan? Cuman kulitnya ya. Kok bakwan kulitnya? Oh nggak ada. Itu tempe. Ya tempe, aku makan deh. Tukang bersih-bersih. Lu lang pegang lah bahaya. Ya, pegang dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Ini kanan kan kiri. Ah iya betul. Dari sana. Uy. Aduh. Kita sudah selesai makan dan mau pergi jalan-jalan sedikit karena kenyang sekali. Mau jalan-jalan dikit ya di apa di Sungai. dekat sungai. Oke, tentang story mualaf kamu. Jadi aku mau tahu top 3 alasan kamu mualaf. Oke, sebenarnya nggak ada alasan tertentu ya kenapa mualaf. Jadi waktu tahun 2018 aku itu tiba-tiba ya rindu sama Tuhan karena aku udah di waktu itu udah menjauh dari Tuhan. Jadi aku rindu sekali sama Tuhan. Cuma aku nggak tahu harus di agama mana karena di agamaku dulu aku kurang menemukan diri gitu. Kamu kan tinggal di Berlin ya kan? Iya. Di Berlin kan banyak orang Islam gitu. Iya, aku lihat orang Islam, aku lihat orang pakai hijab, aku tahu nabinya siapa gitu. Tapi cerita lebih dalam atau apa ya namanya visi misi dari Islam ya kurang tahu. Dan di 2018 ya pas aku balik ke Indonesia ada teman dari Saudi datang dan itu pertama kali aku lihat orang sholat. Gitu. Jadi pertama kali bisa menyaksikan orang sholat dan ya nggak lama kemudian aku tiba-tiba rasa ya kayak aku pengen jadi orang Islam walaupun nggak tahu apa-apa tentang Islam gitu. Ya ampun. Matahari silau. Silau. Di Eropa lebih cepat kena silau karena ya matahari bisa betul dari depan kita gitu dia turunnya. Ya. Oke. Ya gitu. Jadi tiba-tiba gitu ya? aku ada kepengenan aja untuk menjadi orang Islam. Ya jadi bukan maksud ya nggak ada top 3 alasan misalnya ada kejadian ini terus yang itu terjadi terus enggak. kamu belajar gitu, tapi pas dari situ kamu mulai terus baca tentang agama Islam atau Ya gimana? enggak, pertama aku harus mualaf dulu. Jadi itu aja. Kamu langsung mualaf aja dulu? Tanpa Iya. belajar dulu? Wow. Soalnya kayak ada suara hati gitu yang berbicara. Aku itu kalau udah mau sesuatu ya aku lakukan. Dan lumayan ribet lah di Jakarta karena aku bukan domisili Jakarta waktu itu. Jadi harus domisili dulu, terus ambil surat pengantar dari RW RT, baru bawa ke masjid. Nah aku di Masjid Istiqlal bikin appointment gitu, terus ya mualaf di sana. Oke. Interesting. Jadi pertanyaan berikutnya di sungai aja deh. Agak sekarang Boleh. jalannya udah tempat jalan rame nih, agak bahaya. See you later. Oke. Mati. Love, matiin, tekan yang di atas. Oke. Dan pertanyaan berikut aku, gimana sih awal-awalnya? Kalau udah jadi mualaf. kan kamu apa bilang syahadah aja terus nggak tahu terlalu banyak tentang agama Islam, jadi gimana awal-awalnya? Ya agak kacau sih. Karena awalnya aku panggil ustazah. Jadi ustazah itu datang tiap hari Minggu ke masjid, terus di Sunda Kelapa. Terus dia mau gimana ya ajarkan tentang Islam gitu. Jadi awalnya mulai dari sholat. Ya sholat kan harus belajar dulu itu. Al-Fatihah semua itu agak susah ya. Terus mulai sholat sekali sehari. Wudu pun harus belajar kan? Harus belajar, iya. Iya, sholat sekali sehari, lepaskan kuku, terus
Aku berhenti Rokok minum dulu 2019. Minum dulu ya. Terus rokok aku berhenti 2020. Iya iya. Ya, alhamdulillah sekarang udah pergi umroh dan insya Allah jadi lebih baik. Iya. Bukannya aku tanya tentang rokok, apakah itu haram atau halal, itu terserah kalian, kalian harus tahu sendiri ya. Iya. Kalau aku udah tahu apakah halal atau haram. halal nggak mungkin lah. Paling-paling makruh. Iya, Ya, paling-paling makruh gitu. Ya. Oke, kita ke tempat lain. Oke. Pertanyaan berikutnya. Gini. Oke, pertanyaan ini. Nah, lu berdiri di atas dong. Ya. Sebelum jatuh ke belakang. Wah, lebih keren gini, lebih terang kita. Gini kelihatannya gelap. Kayak gini aja deh. Supaya terang wajahnya. Ya udah. Jadi kita kayak gini supaya wajahnya terang ya. Agak terang dikit. Matahari udah mau terbit. Mau foto syuting. Ya mau. Tunggu sebelum pertanyaan berikutnya aku mau kasih lihat kapal. Buat yang belum lihat kapal di Berlin, ini satu kapal di Berlin, nama kapalnya Maria. Tapi kosong. Ya hari apa? Ini hari Senin. Hari Senin. Hari biasa. Oke. Jadi yang buat yang penting sorry. Apa yang di agama Islam yang buat kamu paling bagus? Betul, coba bilang satu dan yang paling jelek. Oke. Yang aku paling suka itu konsep di Islam itu sangat jelas. Aturan itu udah tertulis di dalam Quran dan tidak harus banyak menginterpretasi gitu. Yang susah buat aku kadang itu sholat, apalagi di Jerman ya 5 kali sholat ya harus belajar lagi untuk lebih taat. Ya tapi di Jerman maksud kamu susah karena winter atau summer? Enggak. Jam waktunya beda atau? Yang pertama karena kalau aku lagi di luar dan kan aku nggak berhijab, iya. jadi aku nggak ada mukena, susah kadang harus pulang dulu untuk sholat. Dan aku juga ngerti misalnya kalau lagi kerja di kantor kecil gitu kita malu gitu ya, aku juga ngerti misalnya banyak orang kayak gitu kan. Kalau kamu sama aku kayaknya orangnya ya terserah gitu. Cuek aja, malu atau enggak mereka pikirin apa. Pertanyaan terakhir tinggal 2. Kamu bisa ngaji nggak? Ngaji belum bisa. Belum Jadi bisa. aku masih dalam tahap belajar Iqra, Oke. huruf-huruf gitu. Ya, gampang ya pertanyaannya, pendek. Lihat, aduh. Priwet again. Ya. Dan kalau ini pertanyaan terakhir ya. Kalau tentang suami idaman ada nggak? Atau apa kualitas suami idaman buat kamu? Oh, beda jauh ini dari topiknya. Dari topik Islam ke tempat suami ya. Ya supaya agak apa? Supaya topiknya bisa ditutupin dengan Suami idaman. Subuh nggak ada ya. Jadi yang penting ada dia orang Islam. Yang kedua dia bisa provide. Apa sih provide bahasa Indonesia? Dia bisa menafkahi. Iya, bagus. Itu aja ya, Iya. sebenarnya. Bisa nafkahin keluarga gitu. Iya. Masalah penampilan kan itu selera ya. Bisa berubah-berubah juga. Dan nasionalitas juga berubah-berubah. Bisa juga, nggak apa-apa. Ya kita kan juga blasteran, jadi apakah kalau orang Indonesia atau bule atau apa ya nggak apa-apa biasanya. Oke, itu aja deh. Okay. Closingan di depan sana yuk. Di depan sini bagus. Ada lihat nih teman-teman. Sonnenblumen bahasa Jermannya. Sunflower bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa? Bunga matahari. Oh iya betul, bunga matahari. Betul ya? Iya betul. Betul, bunga matahari. Oke, closing di depan bunga matahari. Oke teman-teman, terima kasih telah masuk vlog aku lagi. Thank you Aileen for watching my story. Iya. And finally I was able to meet Adrian. Kalau ngomongnya bahasa Inggris, akhirnya bisa ketemu Adrian, senang sekali. Udah lama nggak ketemu ya. Iya. Pernah juga aku ke Berlin terus mau nulis kamu gitu, tapi nggak ada waktu gitu. Oh, Pas pernah aku nggak ada waktu, terus kamu yang nggak ada waktu. Sekarang baru bisa ketemu lagi. Yuk, Thank you. sampai jumpa lagi Bye. teman-teman. Bye bye.